Jadi kita mau menuju terlelap, itu kayak ngerasain suara pertama duk gitu di atas duk. Habis itu kayak oh paling tikus gitu kan. Dan nggak lama kemudian langsung duk 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 gitu. Kayak orang jalan lari. Oke, pokoknya nanti jam 9 malam kita turun ke bawah ya. Aku nggak mau tidur di atas. Dan kalian tahu guys, jam 9 malam tepat. Kita kan males banget kan buat ke bawah soalnya tangganya tuh curam banget, beneran curam banget. Kita mungkin kurus sekarang kita nggak bisa tidur. Loh, Non, kok tahu? Oh my god, itu berarti beneran dong. Langsung, Pak aku dimimpiin gitu. Hai, Hai, Dava Dava kita always here. Di suasana yang tenang. Aduh, jangan ngelawan. Enggak ini mau. Oh iya. Di suasana yang tenang di dalam kegelapan. Baju kita hitam. Kita adalah penyihir. Di mana angin juga mengalir. Iya. Angin Kok kemana? angin mengalir sih? Berhembus. Ya, di mana angin berhembus dan air mengalir. Dan AC juga menyala. Dan waktu sudah tenang, pasang headset kalian dan dengarkan kita. Go dan apa sih? Apa sih teh si judge? Yes. Oke, serius man. Itu tadi Daun. pemanasan ya guys. Oke. Jadi selain kita diteror dengan sesuatu yang tidak terlihat, kita juga diteror sama teman-teman untuk membagikan cerita kita tentang hal-hal yang kita alami. Benar. Sesuatu yang tidak terlihat, contohnya hutan ya. Aku udah serius. Oke. Jadi sebelum kita tinggal di sini tuh kita berdua bertempat tinggal di rumahnya Uti. Iya, itu rumah kita yang lama. Ya, dan rumahnya Uti itu tergolong rumah pertama di komplek area situ. Iya, benar. Jadi rumah tertua dan rumah yang mungkin banyak pengalaman-pengalaman spiritualnya Itu juga. banyak banget. Dan sampai sekarang pun masih ada gitu ya. Sebenarnya cerita ini udah pernah kita ceritain sih, tapi di channelnya Gita VBBR yang dulu. Waktu Gita VBBR masih langsing ya. Iya. Waktu masih dulu itu. Jadi, kok bisa kayak gitu? jadi sekarang kita ceritakan ulang, tapi asal usulnya kan kita belum pernah ceritakan ya. Dengan casing nama Gita VBR alias Momi. Yes. Kalau Gita Oke. VBR kan cenderung seksi gitu kan. Kalau Gita VBR sekarang cenderung Momi. Ya, gitu. momiable gitu ya. Oke. Jadi emang dulu itu di rumahnya kita yang lama atau di rumahnya Uti itu rumah pertama di kompleks itu. Diulang lagi Bu. Pak, acaranya kenapa? Nah, terus abis gitu, dulu tuh sawah guys, bener-bener sawah Ngelilingi ya? ngelilingi itu sawah semuanya gitu. Terus setelah itu yang buka jalan itu almarhum bapaknya kita, yang kayak buka jalan gitu, kayak bikin jalan dan lain itu almarhum bapaknya kita. Akhirnya rumah tuh didirikan, bener-bener itu masih sendirian rumah di situ. Sini sawah, ini rumahnya di tengah-tengah, apalagi rumahnya kita tuh bukan di ujung-ujung tapi di tengah. Jadi kan sawah gitu kan Ya, semuanya. terus Momi juga pernah cerita yang kadang kemasukan ular juga kan? Iya, kemasukan ular sering gitu dulu kan. Terus akhirnya dulu tuh selama Gita sebelum nikah, Gita bener-bener nggak pernah merasakan hal mistis. Oh, berarti baru Setelah nikah. biasanya kalau hal-hal mistis itu terjadi, berarti seseorang itu akan berniat buruk, Bu. Berarti aku berniat buruk. Nggak tahu kenalan mungkin ya. Iya. Dan jujur, Uti tuh dulu sering ganti-ganti ART. Nggak tahu alasannya, mereka nggak pernah ngomong ya, kemungkinan ya pernah Disapa, ya ditegur. gitu, Gitu tapi ya. tiba-tiba berhenti gitu aja. Terus akhirnya kita menikah dan kita mulai ngerasain hal-hal yang Benar-benar ngerasain. Berarti sebelumnya belum pernah ya? Bu? belum, kita sampai nggak pernah ngerasain gitu. Aduh, udah merinding deh gitu. Jadinya jadi deh hal yang paling bener-bener mencekam dan menakutkan waktu kita dulu tinggal di rumah lama itu apa? Ya, jadi sebelumnya Momi belum pernah terjadi hal mistis tuh karena memang Momi tinggal di bawah atau belum pernah Kayaknya ada? kita tinggal di bawah. Oh. Soalnya dulu waktu kita setelah nikah tuh kita tinggal di atas. Iya, di loteng atas. di loteng gitu. emang khusus kamar aja ya, Mom. Gitu. Jadi bermula kita pindahan di atas tuh auranya udah kayak ngerasain orang nggak enak gitu Iya, kan. soalnya emang jarang ditempatin. Jarang yang atas ditempatin itu emang gitu. kosong. Terus juga ada lemari yang dimana itu nggak bisa kita tahu isinya apa. Tapi itu bener Itu banget. berat banget. Terus Banget.
tiba-tiba pas waktu jalan tuh ngerasain aroma tuh aroma darah gitu. Iya, gitu. Ya, Tapi gitu. ya udahlah. Aroma kita darah nggak- kayak bisa ngerasain kayak besi-besi kayak kena air karat terus darah gitu loh. Iya, aroma Nah, darah gitu. kan kayak besi-besi gitu kan, aroma darah gitu kan. Gitu. Itu kita rahasia lah ya, itu lemarinya sampai kita nggak bisa bongkar di sini gitu. Berarti ini kejadian yang mencekam aja ya, Mum? Yang mencekam aja. Yang benar-benar teringat sampai sekarang dan kayak di luar nalar itu pas waktu tidur, dan itu sering nggak cuma 1-2 kali ya, Mum. Dimana kita waktu tidur itu kadang memang kita suka begadang jam 10 ke atas gitu Iya, kan. kita tuh nggak pernah tidur di bawah jam 10, nggak pernah. Jadi kita mau menuju terlelap itu kayak ngerasain suara pertama duk gitu di atas duk. Habis itu kayak oh paling tikus gitu kan. Dan nggak lama kemudian langsung duk 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 gitu. Kayak orang jalan lari. Langsung merinding ya. Terus kita berdua itu emang mungkin dibuat nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dalam artian kita nggak bisa gerak pun juga takut, kayak kaki juga berat gitu. Cuma disuruh untuk menyaksikan gitu nggak sih, Mom? Iya, kayak denger suara gitu. Dan kita cuma bisa tetap ini Kita nggak ngomong apa-apa, Nggak kita ngomong, cuma kayak kayak kode. gitu. Kalau Gitu aja. kita berpikirnya kalau misalnya kita ngomong nanti takutnya malah mereka benar-benar kita ini ya, Iya, kita kayak- bicarakan. Iya gitu waktu di sana dulu gitu. Gitu. Dan itu pun nggak bentar gitu. Habis duk 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 tuh kayak pindah lagi, misalkan lurus gini duk 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 duk, habis itu duk 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 baru jatuh kayak kardus buk. Nah, padahal gitu. ada yang jatuh. Ya, Wah, itu gila sih. Terus kita juga pernah ngalamin kejadian. Kita tuh pernah bilang gini, oke pokoknya nanti jam 9 malam kita turun ke bawah ya, aku nggak mau tidur di atas. Dan kalian tahu guys, jam 9 malam tepat, kita kan males banget kan buat ke bawah soalnya tangganya tuh curam banget, beneran curam banget. Itu kayak tidur tidur gini. Sambil aku laptopan ya, Mom? Kita tuh denger ada orang mukul pegangan tangga tuh pakai tongkat, kenceng banget, gitu. Langsung kita jam berapa? Jam 9. Kita langsung turun ke bawah, terus kita tanya sama orang bawah, denger nggak ada yang mukul pakai tongkat? Nggak ada yang dengar. Padahal kenceng banget ya, Padahal Mom? tuh kenceng banget. Nggak ada yang dengar. Serius kan? Nggak denger sih, orang bawah tuh bilang kayak gitu. Wah itu parah sih. Ya, dan kita kebiasaan kalau pas waktu tengah malam kebelet pipis tuh selalu berdua kayak jalan bareng. Iya. Gitu. Apalagi WC-nya itu kayak ada jendela buat keluar gitu loh. Nah, jendela luar ladang gitu ya. Pokoknya ada jendela buat ke udara luar gitu. Itu sih yang paling menyeramkan ya. Tiap malam kita selalu kayak bisa nggak tidurnya langsung cepet Jadi selep kita gini. kayak di situ tuh kita mungkin kurus, sekarang kita nggak bisa tidur. Nggak ada hubungannya, Bu. Oh enggak deh. Pokoknya banyak sih guys hal-hal yang serem banget di situ. Entah itu mengganggu kita ataupun mengganggu keluarga kita gitu. Kita ada satu cerita nih yang serem banget. Gimana? Jadi kita lagi sholat kan waktu itu di rumah yang lama itu. Waktu rakaat pertama itu oke aja, ya. Rakaat kedua guys, aduh merinding. Kita tuh denger kayak suara laki gitu ya, laki-laki gitu menggeram. Astagfirullahaladzim, iya kayak gitu Ya, suaranya. seriusan? Kenceng banget suara waktu kita sujud gini. Suara itu terdengar gitu, astagfirullah. Kita kuat-kuat. Tapi ini udah berat, gitu udah berat. Kita kuat-kuatin lagi buat sholat lagi gitu. Rakaat ketiga, merinding loh aku, disuruh merinding. Rakaat ketiga, waktu kita sujud itu bener-bener suaranya nyata banget, kayak kita ngerasa orang di sebelah. Langsung, maaf kita nggak lanjutin sholat, kita langsung tarik mukena, kita lari langsung gitu. Sampai tuh takut banget kita waktu itu lari. Jadi itu serem banget sih itu. Iya. For your information aja guys, kamar yang di atas itu bersebelahan dengan gudang. Nah, gudang itu barang-barang lama-lama disimpan di situ dan nggak pernah jarang dijamah. Ya, gitu. Jadinya mungkin ya bisa jadi bersarang bisa juga. jadi di situ. Gitu. Terus ada kejadian di mana yang karyawannya Uti. Ya karyawannya Uti ya, ada pernah kejadian juga. Itu kemasukan. Itu bertepatan kayaknya Agustus ya, Mom. Agustusan. Jadi dia tuh kayak Habis karnaval ada ada banteng-bantengan. banteng-bantengan gitu loh. Dia pulang ke rumah. Di rumah dia kemasukan. Kemasukannya tuh dia langsung menuju ke lantai atas. Langsung lari kayak Langsung. itu hampir kayak merangkak gitu nggak sih, Iya, Mom? langsung lari ke depan gudang. Nah itu. Terus kayak meraung-meraung gitu di Dan situ. itu posisi kita masih tinggal di situ, dia tidur di situ di atas. Itu langsung, waduh,
gitu. Kenapa? Itu mencekam banget sore-sore kayak mau maghrib gitu ya. Mau jam 4, jam 5 gitu loh itu. Sumpah itu bener-bener kita lupa inget sih. Dia tuh kayak menceritakan yang tinggal di gudang itu katanya kayak ada anak kecil gitu yang di situ yang suka main gitu. Sumpah itu serem banget. Itu serem banget. Jadi kayaknya seingatku itu si karyawannya waktu itu kemasukan seseorang, mungkin orang baru ya guys. Dia bilang kalau di dalam itu ada anak kecil atau orang jahat yang mau ngejahatin rumah tersebut gitu kan. Tapi di situ aku mikirnya dia hanya kayak politik gitu loh. Dalam artian dia pengen ngusir orang itu tapi dia mau masuk. Mengelabuhi kan. Nah, mengelabuhi dia mau masuk gitu. Kayak gitu. Iya, gitu. Jadi sih. dan dia interaksi dengan dukun yang dicariin ya waktu itu ya. Iya, sampai Gitu. itu Uti panggilin dukun buat ngeluarin gitu loh. Bukan dukun sih apa ya? Ya orang pintar lah. Pinter lah ya gitu buat ngeluarin gitu. Gitu jadinya Itu sih, ya nggak tahu ya maksudnya itu politiknya makhluk-makhluk seperti itu Iya, atau gimana atau emang menginformasikan secara benar kita juga nggak tahu. Iya. Tapi yang kita rasakan emang di sebelah tuh pasti ada gitu. Ada pasti. Dan setelah kejadian kesurupan itu, kita berdua tetap tidur di ruangan itu. Dengan keadaan yang benar-benar mencekam banget. Tapi ya gimana lagi gitu ya, mau tidur di mana gitu. tapi dia bilang ya udahlah nggak apa-apa gitu, mesti dibawa sholat aja gitu. Maghrib guys. Jadi guys, sesuai yang kita ceritain di story ya, kita kan nge-story itu, waduh beneran nih, beneran sama gitu kan. Kapan hari Pak Satpamnya kesini guys. Jadi cerita rumah ini ya, Pak Satpamnya kesini, kita langsung kayak konfirmasi gitu Pak Satpamnya, Pak, wujud neneknya gini nggak Pak? Ntar kalian bisa baca, ini storynya kita taruh di sini, baca sendiri ya. Kita gak mau sebut lagi tuh wujudnya kayak gimana. Pak Satpamnya bilang, loh, Non, kok tahu? Oh my god, itu berarti beneran dong. Langsung, Pak aku dimimpiin gitu. Iya wes sama. Itu emang neneknya emang sering udah di prank. Oke. Dan tapi kata bapaknya juga katanya sih emang bisa lihat hal-hal kayak gitu. Tapi Katanya baik gitu. Tapi yang rada usil sama baby itu di belakang. Tapi gitu. neneknya jagain pasta. Ya terus kemarin bapaknya juga sempat ke kamar mandi, katanya di kamar mandi pun juga ada Ya sempat udahlah berkomunikasi ya. bentar Kita emang gitu. Di mana-mana emang ada. Ya karena Pak Satpamnya itu juga katanya emang dari pertama perumahan ini dibangun udah dengan Pak Satpam itu gitu. Bener, Pak Satpam tuh udah lama banget di Jadi sini. mungkin udah tahu di mana Letak-letaknya gitu. wujud-wujudnya di mana-mana gitu ya, Mom. Gitu. Gitu dan berarti nyambung ya, Mom. Nyambung. Jadi kan kita udah ceritain kan mimpinya kita kayak gimana. Itu di video sebelumnya, diulang aja lagi ya buat kalian yang belum nonton video sebelumnya. Jadi kita tuh mimpinya tuh sama banget. Waktu tuh kita ditinggal Deddy Goes. Ini mimpi ya, cerita ini mimpi ya. Kita tuh tinggal di Deddy Goes, kita lagi nidurin Asta. Tiba-tiba kita ada di luar rumah, kita kayak dikasih tahu gitu sama ibu-ibu kayak, Mbak, di dalam rumah tuh loh ada orang yang seliweran masuk kamar gitu. Nggak ada ya Bu gitu, coba dicek. Itu ibu-ibu yang ngasih tahu di luar. Akhirnya kita masuk, kita buka kamar nggak ada orang nih, kita lanjutin tidur buat tidurin Asta. Nggak lama kemudian ada yang buka pintu kamar ini loh guys, dibuka. Itu mimpi ya, Mas ya? Ini mimpi ya. Dah wujudnya nenek itu wis. Tapi masih ingat tadi ya? Ingat kita. Dan yang tadi Sambil diceritakan senyum, gitu ke kita. Dan tadi itu yang diceritain Momi itu Momi mengkonfirmasi ke Pak Satpamnya wujud nenek tersebut dan ternyata nyambung benar gitu. Benar klop. Berarti emang mungkin beliau berkomunikasi lewat mimpi. Iya. Gitu. Tapi baik kok. Iya, tapi kenapa yang mimpin kita kok nggak Dedi gitu? Jadi aku. Terus, iya makanya. Sebenarnya ada sih guys beberapa kejadian yang baru, tapi di next kita bakal ceritain gitu Iya, aja. karena ini di luar nalar banget. Dan sampai kita ngulang kejadian di TKP itu kayak nggak mungkin gitu guys. Dan sampai sekarang pun kita masih berpikir nggak mungkin ini. Gitu. Dan kita mencoba untuk mulai masang CCTV kali aja ya bisa ditangkap. Gitu. Ya, semoga tidak terjadi apa-apa sih. Iya, bener. Doakan aja. Kita bentar lagi juga pindah rumah, Ya. gitu kan ya. Doakan aja yang terbaik buat kita. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti cerita kita horor kali ini. Oke, buat kalian yang gak sabar buat nonton kelanjutannya, komen di bawah antusias kalian kayak gimana. Kita bakal secepat mungkin untuk melanjutkan cerita ini. Ya, oke. Oke. Ya. Oke, ini udah mau maghrib. Ya, oke. Kita belum permisi tadi. Oh ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya sudah telat, cerita lagi. Semoga tidak terjadi apa-apa. Kita hanya sharing aja. Oke. Bye-bye, teman-teman.